datanglah dari kelompok NII. Kenapa saya bilang NII? Karena anak saya mengatakan NII. Tolong jangan ganggu anak saya lagi. Kenapa Bapak harus dipanggil ke kelurahan waktu itu? Ya, termasuk itu di sana ada yang infak. Pak Yos, ini proses ketemunya sama penerima infak ini gimana? Ada yang anali. Bicara laporan lisan saja, manakala mau ditabayun, mau difoto, tidak para pihak, mereka tidak mau. Sebanyak 59 warga di Garut, Jawa Barat diduga dibaiat oleh NII, Negara Islam Indonesia. Bahkan Kementerian Agama pun menduga bahwa pola perekrutan yang dilakukan oleh NII di tengah warga Garut, Jawa Barat melalui metode pengajian. Bagaimana sebetulnya kronologis kejadiannya? Dan tentu bagaimana pula perkembangan Negara Islam Indonesia atau NII di Indonesia? Kita akan temukan faktanya bersama saya Gina Vita. Munculnya Negara Islam Indonesia atau NII di Garut, Jawa Barat kembali menghebohkan masyarakat. Di bulan Oktober 2021, masyarakat Garut, Jawa Barat kembali dihebohkan dengan munculnya berita soal puluhan anak yang diduga dibaiat masuk organisasi Negara Islam Indonesia di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut, Jawa Barat. Tak tanggung-tanggung, terungkap 59 anak yang usianya masih di bawah umur terperangkap masuk ke dalam organisasi ini. Awal mula kasus ini terungkap ketika salah satu orang tua mendapatkan sang anak mengalami perubahan perilaku setelah mengikuti kelompok pengajian di salah satu masjid yang ada di Kelurahan Sukamenteri. Tim Fakta mencoba menelusuri masjid yang diduga menjadi tempat dibaiatnya 59 anak untuk bergabung ke dalam Negara Islam Indonesia atau NII. Konon masjid yang dijadikan sebagai tempat pembaiatan adalah Masjid Al-Muhni. Saat ini kita akan menuju ke masjid, tepatnya di wilayah Garut, Jawa Barat, yang diduga sebagai lokasi pembaiatan 59 warga Garut, Jawa Barat yang juga dilakukan oleh NII. Kita akan temukan faktanya seperti apa. Bagaimana aktivitas yang berlangsung di sana? Kita akan temukan faktanya. Masjid ini terletak di Kelurahan Sukamenteri, Kecamatan Garut, Jawa Barat. Tak mudah bisa sampai ke tempat itu. Jalan setapak dan lorong gang yang panjang harus tim fakta lalui untuk bisa sampai ke Masjid Al-Muhni. Lokasi masjid yang jauh dari permukiman warga. Mungkin salah satu alasan kenapa masjid ini dipakai untuk organisasi terlarang. Inilah Masjid Al-Muhni yang seminggu terakhir ini menjadi buah bibir warga Garut. Benarkah Masjid Al-Muhni dijadikan tempat pembaiatan 59 anak untuk masuk Negara Islam Indonesia? Kita sudah sampai di Masjid Al-Muhni. Pemirsa, ini merupakan lokasi yang diduga digunakan untuk pembaiatan 59 warga Garut oleh NII, Negara Islam Indonesia. Bagaimana sebetulnya awal mula ceritanya? Kita akan temukan faktanya. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Assalamualaikum. Pak. Pria paruh baya ini pun terkejut dengan kedatangan tim fakta. Boleh ganggu waktu sebentar? Yosi Ismet. Pria inilah yang kesehariannya menjadi pengurus Masjid Al-Muhni. Ya. Yosi pun membantah jika pembaiatan 59 anak masuk ke dalam Negara Islam Indonesia itu dilakukan di dalam masjidnya. Yang sempat viral nih Pak di media sosial, katanya masjid ini kan diduga sebagai tempat pembaiatan 59 warga Garut.
Bener Pak. Dirinya tak menampik jika kegiatan yang dirinya lakukan di dalam masjid ini merupakan kegiatan pengajian seperti biasa. Keluarganya aja. Di masjid mah nggak sampai sempat ada yang di BA. Tapi waktu itu sempat ada pengajian di sini yang 59 orang itu betul Pak? Nggak ada 59 orang, jarang ada di masjid. Tapi ini betul ya masjid yang kemudian disebut-sebut atau viral itu bener ya Pak ya? Iya, masjidnya masjid jemaah juga, tapi jemaah penduduk masyarakat yang penduduk sekitar sini aja, RW 07. Oke, kita boleh sambil ke dalamnya Pak yuk? Nah, saya lepas sepatu dulu Pak. Sini mah biasa, nggak ada tempat pembeatan, nggak ada. Kan orang-orang, saya mah kan dari sini sebelum di masjid ini juga udah ada pengajian. Saya mah guru ngaji untuk Iqra dan yang lainnya. Sempat orang tersebut juga pernah ngaji ke saya Iqra. Sebelum ada masjid juga saya mah udah ada pengajian di Balong, di rumah atau di rumah warga. Dan enggak itu aja, enggak ada kegiatan lain lagi. Ios, lelaki parubaya ini biasa dipanggil, merasa terkejut ketika pihak MUI Kabupaten Garut meminta keterangan perihal namanya masuk ke dalam catatan orang yang memberikan infak. Waktu saya kemarin juga kan diundang sama MUI, sempat kaget. Pak Ios masuk di dalam ada daftar 58 orang atau berapa lebih itu kan di sananya. Termasuk saya. Saya nggak tahu cek saya teh. Bapak sampai masuk dipanggil apa? Saya ke kelurahan. Oh, sempat dipanggil ke kelurahan? Sambil ke kelurahan. Oke, kenapa Bapak harus dipanggil ke kelurahan waktu itu? Ya termasuk itu di sana ada istilahnya yang infak. Kalau infak saya pernah infak. Namun Ios ternyata tidak pernah mengetahui orang-orang yang meminta dirinya untuk memberikan infak. Ketika kami bertanya soal kemana aliran dana infak tersebut, lagi-lagi jawabnya Ios tidak tahu. Yang mengejutkan adalah Ios mengakui jika ada seseorang yang menyarankan dirinya untuk berinfak di suatu tempat. Infak seperti apa Pak gambarannya maksudnya? Infak teh ya kan kalau istilahnya kayak infak itu kan sebagian harta yang diberikan kepada Allah dan ya, saya bersedekah. memberikan lagi kepada orang yang membutuhkan. Kalau itu infak aja. begitu kenapa harus dipanggil? Apa yang salah dengan infak itu? Nggak dipanggil, hanya daftar ada di sana. Mungkin untuk yang mendata infak, Pak Ios masuk, saya infak langsung. Nah itu dan dimasukkan jadi NII gitu kan bingung. Oh, 4 kali infak itu kemana Pak? Ada orang yang membawa berkasnya itu saya langsung kasihkan ini infaknya. Oke, gini Pak pertanyaan saya. Tadi kan Pak Ios mengatakan bahwa Pak Ios infak, ya kan, kepada orang yang menerima infak itu. Tapi kan Pak Ios nggak tahu nih orang yang menerima infak ini dari mana. Ya. Nah, Pak Ios ini proses ketemunya sama penerima infak ini gimana? Ada yang ngenalin. Orang warga sini atau gimana? Bukan. Bukan. Kalau Pak Ios kalau mau infak ini ada orangnya. Namun, penolakan Yosi Ismet soal Masjid Al-Muhni tidak pernah dijadikan sebagai tempat pembaiatan, berbanding terbalik dengan pengakuan korban pembaiatan. Dari keterangan salah seorang anak yang menjadi korban pembaiatan, yang dimintai keterangannya ketika dilakukan tabayun di kantor Kelurahan Sukamentri, dirinya menegaskan jika dirinya dibaiat di dalam Masjid Al-Muhni. Di mana? Di Masjid Al-Muhni. Pertemuan yang dilakukan ini adalah lanjutan laporan dari salah satu orang tua yang mengklaim jika anaknya ikut dalam baiat di Masjid Al-Muhni. Pihak Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kabupaten Garut membenarkan jika jaringan negara Islam Indonesia masih ada di wilayahnya. Nah, ini bagaimana kemudian pihak MUI mendeteksi bahwa 80% ini adalah jaringan NII? Ya, itu pertama yang kita tahu waktu kita terjun ke lapangan, gitu ya. Kalau kita ceramah, ada gerakan-gerakan melempar dan sebagainya.
Terus informasi dari masyarakat di situ, termasuk dari pengurus MUI kecamatan, MUI desa, termasuk dari ormas Islam NU Muhammadiyah, selalu melaporkan kepada kami kan gitu. Masifnya jaringan negara Islam Indonesia di wilayah Garut membuat semua pihak harus waspada akan berkelanjutannya jaringan ini. MUI Kabupaten Garut pun merasa kesulitan jika ketakutan dan ancaman masih menghantui sebagian masyarakat Kabupaten Garut manakala ingin melaporkan tentang kegiatan yang diduga merupakan jaringan negara Islam Indonesia yang ditemukan oleh warganya. Dan tokoh-tokoh mereka sudah banyak yang diundang ke sini, ke kantor MUI untuk ditabayun, gitu kan. Cuma dia itu wajib takyah, praduga yang didugakan oleh kita ini dia sangka tidak benar katanya kan. Okay. Tapi di lapangan ada gerakan pertemuan tengah malam segala macam, impak juga sudah berjalan. Itu yang dideteksi oleh MUI? Ya. Salah satu anak dari imam terakhir DITII, Aceng Mi'raj Sibaweh, mengatakan baiat yang terjadi kepada anak-anak di bawah umur yang terjadi sekarang ini sudah tidak murni lagi untuk perjuangan negara Islam Indonesia yang sesungguhnya. Kalau para pejuang Islam, para mujahid dulu termasuk Pak Imam itu murni untuk menegakkan syariat Islam, menegakkan hukum Islam secara kafah lah gitu kan, dengan dilandasi ilmu dan keikhlasan tentunya. Tapi yang terjadi hari ini itu menjadi persaingan. Jadi antara faksi-faksi yang lain itu bergerombol masing-masing, dan mereka itu orientasinya sudah bukan lagi izul Islam wal muslimin, tapi lebih kepada material, kekuasaan, uang, termasuk bersaing, saling mana yang lebih banyak jamaatnya kan gitu. Aceng juga merasa khawatir jika doktrin yang dimasukkan ke dalam anak-anak yang dibaiat ini kedepannya akan menjadikan bibit radikal di suatu hari nanti. Pasca pertemuan di kantor Kelurahan Sukamenteri, kini Wahyu pun telah diamankan oleh pihak Densus 88 Mabes Polri.